warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya semuanya? Sudah siap untuk belajar? Ya, pastinya kalian sudah siap di depan HP ataupun laptop kalian untuk menyimak pembelajaran tematik dengan Bu Guru. Pada pertemuan ini kita akan belajar tema 5, yaitu pengalamanku dengan pembelajaran 2 dan 3. Pada kompetensi ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat wisata. Selanjutnya kita akan belajar menjelaskan makna dalam puisi. Kita juga akan belajar bagaimana cara menulis puisi yang benar. Kita juga belajar menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang suatu benda. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Kalian simak penjelasan dari Bu Guru baik-baik ya. Tentunya bukunya harus sudah disiapkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sekarang kita akan membahas pengamalan sila keempat Pancasila sebelum ke tempat pariwisata. Sila keempat Pancasila dapat kita amalkan dalam pengambilan keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata. Menjelaskan masalah dengan berdiskusi adalah pengamalan yang sesuai dengan sila keempat. Coba anak-anak, hal-hal apa sajakah yang perlu kita diskusikan ketika kita akan berangkat berpariwisata? Ya, di situ kita bisa berdiskusi membahas masalah tempat yang ingin kita kunjungi. Kita juga bisa membahas tentang makanan apa yang akan dibawa saat berpariwisata. Kita juga dapat berdiskusi tentang alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Dan kita juga bisa membahas atau berdiskusi tentang perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata tersebut. Apa tujuannya? Kita mendiskusikan hal tersebut agar kita dapat berwisata sesuai dengan keinginan kita atau tujuan kita. Ketika kita berdiskusi mengenai tempat pariwisata dan telah menentukan tempat wisata yang akan kita tuju adalah sebuah pantai, maka ketika kita sudah sampai di pantai, kita bisa mengekspresikan hati kita dengan membacakan sebuah puisi. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan makna kata dalam sebuah puisi. Kalian dapat mencari makna kata yang belum diketahui dengan menggunakan kamus. Selain itu, kalian juga dapat mengetahui makna kata dengan bertanya kepada orang tua atau guru kalian. Dan dengan mengetahui makna kata, kalian akan lebih mengerti isi puisi yang kalian baca. Untuk menulis puisi, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain yaitu menentukan tema puisi. Jadi kalian ingin menentukan temanya alam, atau temanya kegiatan belajar, atau temanya tentang cita-cita. Ya, jadi kalian tentukan dulu temanya apa. Selanjutnya
menuliskan kata-kata indah yang sesuai dengan tema. Jadi kalian harus bisa memilih kata yang indah, ya. Tapi ingat, harus tetap sesuai dengan tema. Setelah itu langkah terakhir adalah menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Tentunya kalian harus memperhatikan kaidah dengan baik. Coba anak-anak kalian simak puisi berikut yang akan saya bacakan. Puisi dengan judul Air Terjun. Dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Baiklah anak-anak, mari kita diskusikan tentang makna kata-kata berikut yang ada dalam puisi tadi. Yang pertama, jauh. Memiliki arti tidak dekat. Yang kedua, kata deru memiliki arti berbunyi keras gemuruh seperti air deras. Yang ketiga, umpama memiliki arti sama halnya dengan atau bagaikan. Yang keempat, rupanya memiliki arti kata kelihatannya atau tanpa. Dan kata yang terakhir yaitu terjun memiliki makna melompat turun. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda. Untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, kalian perlu membaca soal dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Ingatlah, untuk menyelesaikannya kita harus menyamakan semua satuan panjang terlebih dahulu. Dan kita harus ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Ataupun sebaliknya 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang, Bu Guru akan memberikan contoh soal cerita. Panjang sebuah meja 2 meter. Di meja tersebut dipasangi taplak yang panjangnya 100 cm. Berapa meter sisa panjang meja yang tidak tertutup taplak? Nah, kata sisa di sini adalah operasi hitungnya menggunakan pengurangan. Maka kita jawab, panjang sebuah meja sama dengan 2 meter. Panjang taplak 100 cm sama dengan 1 meter. Maka 2 meter dikurangi 1 meter adalah 1 meter. Jadi sisa panjang meja yang tidak tertutup taplak adalah 1 meter. Kita akan belajar membuat kolase dari bahan bekas. Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Kalian dapat menggunakan kertas bekas seperti kertas koran ataupun majalah bekas. Ingat. Tetap jaga kesehatan, jaga imun ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.